diri tadi apa? Minder. Minder. Kalau rendah diri, minder. Kita tidak perlu minder. Ya. Kalau minder justru akan mengakibatkan diri kita menjadi tidak bisa mengeksplor apa yang ada pada. Jadi dalam keseharian kita diwajibkan untuk, misalnya, adakah di antara kalian misalnya dia itu tapi dia tuh pasti di kepala, iya rendah hati itu seperti itu. Coba, ada nggak yang orang rendah hati seperti apa? Contohnya tadi, tapi dia tidak, karena bagaimana kalau dia ranking 1 di kelasnya? Berbagi ilmu, lagi ulangan berbagi ilmu, boleh nggak? Orang yang rendah hati, oh aku mah ada rendah hati, jadi ketika ulangan juga aku mah berbagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala Al-Quran Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmana hikmata an yashkur billah wa la yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita panjatkan bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sekalian, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman. Nikmat yang besar inilah yang kita jaga, mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan menambahnya.
Juga kita panjatkan sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita sekalian yang selalu taat pada ajarannya. Amin. Hadirin sekalian semua berbahagia, marilah di saat yang baik ini kita panjatkan doa. Mudah-mudahan ketakwaan kita ini selalu dijaga, dan bahkan saya mengajak mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya, dan kita jaga jangan sampai merosot iman kita dengan kemaksiatan. Dua hal ini yang kita waspadai, untuk jangan merosot keimanan kita, jangan kita masuk jalan maksiat. Dan kalau kita ingin meningkatkan iman kita, mari kita masuk ke melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian di saat yang baik ini, mari kita pelajari bersama apa yang telah disampaikan Rasulullah berdasarkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Sabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun yuhajjilullahu li sahibiha hukum barang bagi belakang tahu pada kaum rahmat berkah sekalian. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Umayyah, yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabit. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berwasiat Rasulullah SAW bersabda, 5 dosa yang Allah mempercepat siksaannya kepada pelakunya ialah perzinahan, menipu, berani kepada kedua orang tua, memutuskan persaudaraan, dan tidak terima kasih kepada suatu kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin sekalian semua yang berbahagia, inilah berita yang penting. Mudah-mudahan hari ini bersama dengan rahmat Allah kepada kita sekalian untuk menjaga jangan sampai nanti kita jatuh kepada dosa yang besar. Bahkan di situ dosa yang menyebabkan bersegeranya azab. Banyak orang atau kita mungkin perlu waspada, jangan merasa bahwa kesalahan-kesalahan yang kita laksanakan kita sepi dari catatan Allah. Masya Allah, sesungguhnya Allah itu maha menghisab, maha mencatat. Kalau kita bandingkan dengan buatan manusia dengan teknologi yang berupa CCTV, itu belum ada apa-apanya. Yang CCTV buatan manusia saja itu bisa merekam dari segala gerak-gerik kita. Apalagi rekaman Allah yang Allah telah menitipkan, telah memerintahkan 2 malaikat Raqib dan Atid yang selalu mencatat apa-apa yang kita perbuat, yang nanti akan menjadikan melapor kita di akhirat nanti. Untuk itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita sudah terhadap iman kepada malaikat, karena di tiap-tiap kita itu ada malaikat yang selalu menjaganya, Raqib dan malaikat Atid. Kalau kepingin kita nanti di akhir zaman, dari pembalasan di akhirat nanti menjadi hamba-hamba yang beruntung, maka marilah kita ukir, kita ciptakan, kita kerjakan hal-hal yang sekalian Allah itu, sehingga
Karena dengan maksiat pada Allah itu menyebabkan ketidakridhaan Allah pada manusia yang ujung-ujungnya nanti akan diletakkan di nerakanya. Ini hal yang penting. Apalagi kita di dunia ini sering kita merasa seperti main-main, tidak tahu, tidak tertuju bahwa kita itu dalam rangka diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Perlu kita sadari bersama bahwa kita tidak diciptakan Allah kecuali untuk beribadah padanya. Inilah yang perlu kita sikapi setiap saat. Jangan sampai keluar dari jalur. Maka peringatan dari hadis tadi ini perlu kita tekankan ya sebagai rambu-rambu, mudah-mudahan tidak nabrak pada 5 hal yang diberitakan dari Zaid bin Sabit tadi. Yang pertama tentang perzinahan. Ini kelihatannya sepele, tapi masya Allah, betul-betul banyak tantangan-tantangan, promosi-promosi yang menyebabkan orang itu jatuh pada perzinahan. Bisa zina mata, zina telinga, zina hati, atau berzina dan sesungguhnya. Ini betul sangat berbahaya. Apalagi zaman modern seperti ini, ada rambu-rambu yang kayaknya semacam tipis, semacam tidak dianggap lagi oleh orang-orang yang iman. Kadar keimanannya pada Allah tidak kuat. Tapi yang insya Allah memegang kuat pada tali Allah, pada keturunan Allah, merasa takut kalau memang orang berzina. Bahkan dikabarkan tanda-tanda kiamat akan datang, salah satunya perzinahan dari mana-mana. Masya Allah ini. Dan kita hati-hati sekali, banyak hal cerita zaman dulu, kabar yang benar, orang seorang alim pun bisa jadi berzina. Jika dia hati-hati, tidak segera kembali. Mulai membingungkan perjalanannya, maka masuklah berzina. Dan berzina tidak langsung ya. Jadi tobat, maka disiasati. Kita juga ingat bagaimana peringatan dari Rasulullah, orang yang masuk neraka itu bukan karena dosa besar, tapi karena dosa kecil. Nah, bagaimana nih? Ya, kadang-kadang dosa kecil orang tidak merasa, akhirnya bertumpuk-tumpuk. Berangkat mulai bohong, sekolah tidak jujur, ikut ilmu sembarangan, bersaudara malah seperti musuh, tetangga tidak merasa tetangga nyaman, malah merisaukan. Amalnya cara mencari hartanya dengan cara haram, membelanjakannya dengan maksiat, maupun dari hal yang seperti ini yang mungkin kecil-kecil dianggap biasa, kalau memang itu hal yang dilarang Allah, atau paling dari kecil adalah syubhat antara halal dan haram, itu lebih baik berkosong ditinggalkan agar tidak masuk daerah maksiat. Yang pertama berzina. Yang kedua menipu. Ini juga sudah menjadi hal biasa di mana-mana, menipu. Bahkan ada orang yang merasa menjadi darah dagingnya. Kalau tidak menipu, dia merasa tidak untung. Padahal jauh-jauh Allah telah menggariskan, jangan sampai menipu. Nah, menipu apa saja ini? Banyak hal, hampir di mana-mana ditemukan. Tapi insya Allah, mudah-mudahan dengan peringatan di siang hari ini, kita akan kembali pada jalan yang lurus, yaitu bagi orang-orang yang salah taat pada Allah, meninggalkan menipu salah satunya. Kemudian yang ketiga, berani kepada kedua orang tua. Kembali. Sekarang sudah banyak berita-berita TV di koran yang kejadian-kejadian orang-orang yang berani pada kedua orang tua, bahkan sampai-sampai membunuh kedua orang tuanya hanya sekedar meminta sesuatu dunia yang kecil ini. Tega-teganya sampai membunuh kedua orang tuanya. Itu sangat berlalu. Jadi betul-betul kalau sekali jangan sampai terjebak seperti itu. Kalau punya keinginan yang mungkin itu bisa terjangkau, keinginan yang ini diridhai Allah, keinginan yang ini membuat kemaslahatan dunia akhirat, jangan membuat hal-hal yang itu menyebabkan gelapnya dunia. Apa penyebab utamanya? Ini perlu kita kaji ulang. Mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya bersyukur kita pada Allah dan orang tua.
Bahkan di ayat awal di surat Luqman tadi saya bacakan, Allah mewajibkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ini wajib, Allah memerintahkan. Jadi ada rasa-rasa kita tidak puas dengan orang tua, peran orang tua, kayak kita yang bersifat mohon kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kita yang salah baca. Bagaimanapun kalau diukur, bagaimana kita membela kedua orang tua, bagi orang tua tidak akan bisa. Bahkan pada zaman Rasulullah ada orang yang sudah menaikkan haji orang tuanya, setelah selesai menggendong orang tuanya, selesai mengerjakan tawaf, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalku sudah cukup untuk membalas budi kedua orang tuaku? Maka jawab Rasulullah, tidak senafas pun, dibaca tidak ada apa-apanya. Maka sampai mati pun kita mau berbuat baik pada orang tua, kayaknya timbang kita masih kalah dengan kebaikan kedua orang tua. Maka dari itu, mari kita niatkan terus kita untuk selalu berbuat baik pada kedua orang tua. Jangan sampai berani kepada kedua orang tua. Selama perintah-perintah orang tua kita itu tidak maksiat kepada Allah, maka wajib kita melaksanakannya. Sisihkan kegiatan kita, tutup dulu laptopnya. Cepat apa perintah orang tua yang sekiranya tidak maksiat. Dudukan itu betul-betul wujud manusia anak yang taat pada kedua orang tuanya, bukan orang yang berani pada orang tuanya. Ini tidak seperti itu. Kata-kata mentang aja, mama, ibu, bapak. Kalau itu dalam rangka membela apa yang kita senangi dalam rangka menghindari perintah orang tua yang tidak maksiat, itu sudah termasuk durhaka kepada orang tua. Atau suaranya lebih tinggi pada suaranya orang tua. Hati-hati kalau kita punya orang tua yang suaranya pun tidak begitu keras. Jangan sampai suara kita lebih keras daripada suara orang tua kita. Kita harus latih, harus kepada orang tua kita. Yang ketiga, kemudian yang keempat, hal-hal yang menyebabkan siksa Allah disegerakan di dunia, yaitu memutuskan persaudaraan. Ingat, kaum muslimin aku muslim, sesama muslim bersaudara. Maka jangan sampai yang perkara-perkara kecil di dunia menyebabkan kita memutuskan, ya bahkan bersumpah untuk tidak menolong, bersumpah untuk tidak memberi. Itu hal-hal yang dilarang oleh agama. Rasulullah sangat melarangnya, Allah membencinya. Maka mari kita pelajari persaudaraan kita. Apalagi kita dari dewasa, mungkin karena partai-partainya banyak, jangan sampai akibat partai-partai yang berbeda kemudian kita memutuskan suatu hal. Sangat penting bagi kita memutuskan persaudaraan antara sama muslim. Perlu disadari saudara sekalian, namanya manusia itu tidak luput dari salah karena kelemahannya. Kecuali orang yang kukuh kuat memegang firman Allah, mungkin terhindar. Kamu salah karena ketidaksengajaan, akhirnya menyebabkan manusia itu dipandang kurang. Tapi jangan sampai kekurangan seperti itu menyebabkan kita itu memutuskan. Ini mari kita sambung lagi saudara kita. Jangan kemudian si kaya miskin menghalangi rendah, gaji besar, gaji kecil, ini jutawan, ini orang hartawan, ngasih tidak. Jangan menyebabkan berselisih, jangan menyebabkan persaudaraan putus. Utamakan persaudaraan. Kenapa? Kalau orang memutuskan persaudaraan, itu pun menyebabkan disegerakan azab di dunia ini. Kemudian yang kelima, tidak berterima kasih kepada suatu kebaikan. Ini perlu, ini akhlak yang mulia. Rasulullah sahabat-sahabat itu pelan-pelan utamanya tentang bagaimana yaitu tentang menghargai, ucapan terima kasih bukan lamanya. Masya Allah itu bagaimana syukurnya pada Allah terhadap bantuan saudaranya, itu menyebabkan cara membayarnya atau cara membalikannya, cara untuk menolongnya itu luar biasa. Coba kita lihat bagaimana persaudaraan sahabat-sahabat.
Pada sahabat-sahabat diajak hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang beriman ikut seruan Rasulullah, itu dunia yang begitu besar ditinggalkan, toko-toko yang begitu menjadikan ditinggalkan karena apa? Lebih utamakan ikut hijrah ke Rasulullah. Keluarga-keluarga yang menentang Rasulullah yang tidak mau diajak hijrah ditinggalkan. Begitu hebatnya. Tetapi bagaimana keadaannya waktu sampai ke Madinah? Orang-orang Madinah, orang-orang Ansor bersyukur karena Allah menunjukkan jalan-jalan yang lurus kepada jalan yang benar, agama Islam, agama petunjuk yang menyebabkan Allah mengampuninya dan masuk surganya. Maka sikapnya adalah rasa bersyukur, ya, berterima kasih pada kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu luar biasa. Luar biasa tentang apa? Amal solehnya. Berebut, ya, berebut baik, berebut banyak-banyakan, dan semuanya ikhlas karena Allah. Bagi contoh, yang sahabat dulu, yang sebagai contoh yang tarian Tabar itu cerita tentang Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang terkenal piawai dalam berdagang. Dunia ikut, kemudian apa semuanya ditinggalkan dari bendanya, hanya ikut pada Rasulullah. Maka sahabat-sahabat yang mengetahui sahabat Abu Bakar bin Auf yang dunia seorang yang kaya raya, maka kasihan hanya sebatang kara ikut bersama Rasulullah di Madinah. Maka sahabat-sahabat yang di Madinah saya menawari kebaikan-kebaikanku. Aku punya 2 kebun yang baik-baik. Yang satu ambillah kebun. Belum yang lain-lain, satu rumah, lebih dari 1. Pilih mana yang rumah yang kamu inginkan, berikan padamu. Hebat. Itulah rasa syukur yang ada pada sahabat-sahabat yang ada di Madinah karena telah mendapatkan hidayah kepada Allah, hidayah Islam. Luar biasa. Namun demikian sahabat bin Auf, beliau tidak serta-merta menerima seperti orang-orang yang tidak berakal. Tidak. Akhlak beliau pun mulia. Maka dengan kepayaannya menyampaikan pada sahabat yang lain, terima kasih atas kebaikannya. Tunjukkanlah aku jalan ke pasar. Akhirnya juga dari pasar dan jadilah dia kembali, ya, Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya raya lagi, dan kekayaannya tidak digunakan untuk hura-hura. Setiap cara mencarinya dan cara membelanjakannya memilih bagaimana Allah dan Rasulnya mengatur, bagaimana infaknya, sedekahnya. Luar biasa. Itulah contoh sahabat yang beliau merasa berterima kasih terhadap kebaikan-kebaikan yang diterimanya. Nah, inilah 5 hal yang siang ini kami sampaikan di atas ibadah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikannya, yaitu bisa mengambil kemanfaatannya, mengambil ilmunya dari bagian hidup kita nanti agar nanti tidak termasuk orang-orang yang disegerakan azabnya, bahkan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma fir warham wa taqabbal doa. Allah, utamanya ilmu. Karena beramal dimulai dari ilmu. Maka Rasulullah pantas mengajarkan kepada kita tentang 2. Mohon ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini penting. Syukur pandai, syukur cerdas, itu lebih utama. Karena orang yang pandai, orang cerdas, sama mencintai Allah bukan orang-orang yang bodoh. Tapi sisi lain, bagi orang-orang yang minta pada keberkahan ilmu pada Allah, insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan mencukupi. Kapanpun dengan ilmu yang kita miliki, nanti akan berkah, akan tumbuh kebaikan-kebaikan yang tidak hanya untuk kita sekalian, tapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Itulah pesan-pesan yang saya sampaikan. Mari kita ingat ulang, mari kita jauhi 5 hal yang menyebabkan azab yang disegerakan di dunia. Yang pertama, jauhi berzina, tinggalkan menipu, jangan berani kepada orang tua, jangan memutuskan persaudaraan sama muslim,
Dan mari kita selalu berterima kasih atas kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, baik itu dari Allah langsung atau pada manusia di kiri kanan kita. Karena akhirnya kebaikan yang diberikan manusia di kiri kanan kita itu juga dari Allah. Maka pantas kita selalu bersyukur, ucapan terima kasih kepada yang memberi kebaikan kepada kita sekalian. Hadirin sidang semua yang berbahagia, untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita doa yang dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Allahu Akbar.
لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. اللهم صل على حبيبنا شفيعنا وكريمنا ودخلنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.